Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Hakim yang mulia, sebelum saya menyampaikan eksepsi atau nota keberatan pribadi saya atas dakwaan jaksa penuntut umum, maka terlebih dahulu saya mengingatkan diri saya khususnya dan umumnya kepada Majelis Hakim yang mulia, pada pengacara saya yang saya banggakan, yang Majelis Hakim yang mulia, sebelum saya membacakan eksepsi nota keberatan atas dakwaan yang telah dibacakan pada persidangan hari Selasa 24 Juni 2025, bahwa saya sebagai terdakwa diberikan hak oleh KUHP, oleh KUHP untuk menyampaikan nota keberatan atau eksepsi ini. Maka izinkanlah saya menjelaskan terlebih dahulu atas persoalan yang terjadi saat ini yang telah menimpa diri saya, sehingga saya disidangkan di hadapan Majelis Hakim yang mulia. Majelis Hakim yang mulia, bahwa dengan ini saya tegaskan jelas apa yang saya utarakan pada postingan saya di akun TikTok bukan dimaksud untuk menghina atau mencemarkan nama baik Reza Gladys. Namun postingan itu saya maksudkan untuk mengedukasi kepada masyarakat terkait bahayanya menggunakan skincare yang abal-abal, apalagi sampai dengan menggunakan jarum suntik yang dijual secara bebas di e-commerce yang seharusnya dijual di klinik kecantikan dengan pengawasan dokter spesialis pada umumnya. Majelis Hakim yang mulia, dalam sidang yang sangat mulia ini, saya ingin menjelaskan apa yang saya alami merupakan sebuah perbuatan dan tindakan zalim dari pelapor Reza Gladys yang membuat laporan yang mengada-ngada ke Polda Metro Jaya yang zalim dengan sewenang-wenang menjadikan saya tersangka, dan jaksa penuntut umum yang melakukan dakwaan abal-abal yang penuh dengan halusinasi yang diceritanya dipotong-potong, yang dalam dakwaannya perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, akan tetapi yang diterdakwakan adalah saya, dan saya yang dijadikan korban kezaliman yang penuh dengan diskriminasi dan kriminalisasi. Majelis Hakim yang mulia, berikut ini saya sampaikan keberatan saya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan nota keberatan yang dibuat dan dibacakan oleh penasihat hukum saya untuk membuktikan bahwa saya tidak melakukan tindak pidana pencemaran sebagaimana dakwaan zalim yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum kepada saya sebagai berikut. Dakwaan pertama. Ke-1, terdakwa Nikita Mirzani didakwa melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain secara melawan hukum. Dengan Majelis Hakim yang mulia, bahwa saya sampaikan juga eksepsi ini dikhususkan untuk ketiga anak saya. Yang bernama Laura Bizani Mawardi, Askara Kila Mawardi, dan Arkana Mawardi, bahwa percayalah nak, kami bukan seorang pelaku teroris, kami bukanlah pelaku pembunuhan, kami juga bukan gembong narkoba.
Akan tetapi, mengapa kami diperlakukan seperti penjahat yang sangat berbahaya untuk negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini? Sejak 4 Maret lalu, saya tidak bisa berkumpul lagi dengan anak-anak saya, tidak bisa menjalankan ibadah puasa bersama-sama, dan juga hari raya Idul Fitri bersama-sama seperti layaknya umat muslim pada umumnya. Hal ini sangat menyayat hati dan menyiksa batin saya. Teruntuk ketiga anakku, kami kangen. Yang sabar ya nak, dan jangan lupa selalu mendoakan Ami yang saat ini masih berjuang untuk tetap teguh memegang kebenaran. Ami juga sangat yakin kebenaran bisa disalahkan tetapi tidak bisa dikalahkan. Pasti tak lama lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha segalanya akan segera mengungkap semua hak yang benar dan semua yang batil. Sekali lagi saya ucapkan, jangan takut dan jangan lagi ada keraguan sedikit pun untuk tetap suarakan keadilan walaupun langit akan runtuh. Majelis Hakim yang mulia, akhirnya di penutupan eksepsi pribadi ini, doa dan harapan saya, berikan saya umur yang panjang agar saya bisa melihat orang-orang yang zalim kepada saya dan sahabat saya Ismail Marzuki mendapatkan umur yang panjang supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan azab seketika kepada mereka yang menzalimi saya dan sahabat saya Ismail Marzuki. Semoga majelis hakim yang mulia segera menghentikan kezaliman dan penzaliman terhadap saya dan sahabat saya Ismail Marzuki. Semoga majelis hakim yang mulia diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegakkan keadilan dan melenyapkan kezaliman serta menjadi garda terdepan dalam menjaga tatanan hukum di Indonesia agar tidak dirusak oleh mafia hukum dan mafia skincare maupun manapun serta menumbangkan semua tirai kezaliman. Kezaliman adalah perbuatan yang sangat tercela dan akan mendapatkan balasan yang setimpal baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menolong orang-orang yang zalim dan mereka akan dijauhkan dari rahmat-Nya. Jika ada orang yang zalim, maka doa orang yang zalim akan didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Asy-Syura ayat 42. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi ini tanpa hak. Mereka itu mendapatkan azab yang pedih. Hud ayat 113. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Sedang kamu sekali-sekali tidak mempunyai seseorang penolong pun selain dari Allah. Kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. An-Nisa ayat 168. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat zalim Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula akan menunjukkan jalan kepada mereka. Bahwa sebagaimana disebut dalam hadis Rasulullah SAW, wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharapkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Karena itu janganlah kalian saling menzalimi. Jauhilah kezaliman karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan orang-orang yang zalim akan digigit oleh kedua tangannya di hari kiamat karena penyesalan.
Minta maaf atas kezaliman siapa yang pernah menzalimi saudaranya, baik menyangkut kehormatan maupun sesuatu yang lain, maka hendaklah dia meminta kehalalan, meminta maaf pada hari ini di dunia, sebelum datang hari yang tidak bermanfaat, dinar dan dirham. Majelis hakim yang mulia, saya meminta dari hati yang paling dalam agar dalam putusan selah menghentikan proses hukum yang zalim terhadap saya, serta membebaskan saya demi terpenuhinya rasa keadilan sekaligus menyelamatkan tantanan hukuman dan sendi-sendi keadilan di negeri ini. Terakhir, izinkan saya membacakan salah satu kutipan ayat suci Al-Quran pada surat Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawamina lillahi yashuhada bil qisti wala yajrimanakum yasna'anu qaimun ala ta'dilun idilun huwa aqrabu lil taqwa wa taqwala innalaha kabirum mimma ta'lamun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap satu kaum atau golongan mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena keadilan itu lebih dekat dengan takwa, dan bertakwalah, karena Allah sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan segala yang kamu kerjakan. Jakarta, 1 Juli 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah diberikan hak kepada terdakwa maupun penasihat hukumnya untuk mengajukan keberatan dan sudah dibacakan. Tentunya selanjutnya adalah hak dari penuntut umum untuk memberikan tanggapan, dan tanggapan akan kita berikan kesempatan pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025. Saya ulangi, hari Selasa 8 Juli 2025. Kepada terdakwa untuk tetap jaga sehat, kembali lagi ke tahanan, dan kepada penuntut umum diperintahkan untuk menghadirkan lagi terdakwa pada hari dan tanggal yang telah disebutkan tadi. Untuk sidang hari ini selesai dan izinnya sebelum sidang ditutup, majelis hakim mengingat kami memperoleh informasi bahwa dari awal untuk terdakwa Nikita Mirzani ini akan diadakan sidang mediasi pada hari ini juga. Mengingat ini adalah tahanan dari majelis hakim dalam perkara pidana ini, kewenangan sepenuhnya ada di bawah kewenangan majelis hakim, dan hingga hari ini kami belum memperoleh penetapan terkait dengan menghadirkan terdakwa Nikita Mirzani pada persidangan perkara perdata tersebut. Mohon izin majelis hakim. jadi sampai hari ini majelis masih tetap pada penetapannya bahwa terdakwa tetap ditahan, ya, begitu. Cukup, ya. Dan kita ingatkan kepada penasihat hukum bahwa seperti saya sampaikan tadi untuk soft copy, ya, baik eksepsi dari penasihat hukum maupun terdakwa, untuk segera bisa di email yang sudah kita sampaikan segera setelah sidang ini ditutup, ya, baik kepada kami maupun kepada penuntut umum, begitu, ya, untuk kelancaran semuanya, begitu. Izin yang mulia, jika boleh. Jadi gini yang mulia, tadi menindaklanjuti apa yang dikatakan oleh jaksa penuntut umum. Terdakwa ini saat ini adalah harus mediasi dalam perkara 489. Nah, karena dia menjadi tahanan majelis hakim, maka tidak ada yang bisa membawa terdakwa untuk ikut sidang mediasi. Jika majelis hakim mengizinkan, dia terdakwa bisa ikut sidang mediasi di ruang mediasi, ya. Bukan tapi permohonan untuk bisa ikut sidang mediasi karena berdasarkan FEMA
ada kewajiban terdakwa sebagai penggugat prinsipal hadir di dalam perkara mediasi tersebut. Mohon kebijaksanaan dan keadilannya majelis hakim yang mulia. Terima kasih. Jadi sudah kita dengarkan dari penuntut umum maupun dari penasihat hukum ya. Saya sampaikan bahwa terdakwa tetap dalam penetapan penahanan kami, dan selama belum ada surat yang masuk ke kami, kita tidak bisa mempertimbangkan dan tetap terdakwa tetap berada dalam tahanan. Begitu ya. Kembali lagi kita tunda hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 untuk tanggapan dari penuntut umum. Terdakwa tetap jaga sehat, kembali lagi ke tahanan, dan kepada penuntut umum diperintahkan untuk menghadirkan terdakwa lagi pada persidangan yang akan datang. Sidang selesai dan ditutup.